وليصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي اصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القول والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب يا ربي بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأخوالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتوقفين ومن بنى عليه أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة
jemaah majelis taklim Masjid Huda Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, mari kita lanjutkan kembali ya bab yang berikutnya, yaitu masih dalam bab muraqabatullah, artinya bab merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk kepada bab yang berikutnya atau bab yang hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis yang kedua dari hadis tentang muraqabatullah, yaitu an Abi Jundub bin Junadah dari Jundub bin Junadah. Di sini dikatakan yaitu Abi Dzar an Abi Dzar bi tasdid ra, Jundub bi dhammil jim, Jundub wa sukunin nun, nunnya dibariskan sukun betul. Ibnu Junadah, yaitu Ibnu Junadah di sini kila ada yang mengatakan yaitu adalah Barir bin Jundub Barir bin Jundub. Wakila ada yang mengatakan Ibnu Junadah ini adalah Jundub bin Abdullah. Ada juga yang mengatakan Ibnu Junadah di sini adalah Jundub bin As-Sakan. Jadi ada tiga tuh yang disebutkan siapa sebenarnya Ibnu Junadah itu. Ada yang mengatakan tadi Barir bin Jundub, ada yang mengatakan Jundub bin Abdullah, ada yang mengatakan Jundub bin As-Sakan. Terlepas dari itu semua, namanya juga dalam perawi hadis itu nggak jadi masalah ketika tentang menyebutkan an-annya itu. Jadi yang penting bagi kita ini adalah suatu hadis yang pasti datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala kulli fahuwa ghifari. Betul. Nah, dari kesemua nama-nama yang disebutkan tadi, sebenarnya Ibnu Junadah itu adalah Ghifari, yang mana mereka beliau itu pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi Kinanah. Jadi ketemu nasabnya ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Ibnu Kinanah. Jadi kan Nabi itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qusay, itu lebih kilap dan bin Kinanah. Nasabnya berarti nyambung kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Di mana? Di Ibnu Kinanah. Ya, jadi bukan orang lain. Artinya masih apa? Masih keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ruwiya anhu annahu qala anna rabiul Islam. Bahkan dalam riwayat dikatakan beliau adalah orang yang keempat ya masuk Islam. Ya, jadi orang yang keempat masuk Islam itu adalah siapa? Ini dikatakan Ibnu Junadah atau ya Dzafari. Wayqul ada yang mengatakan dia adalah khamis al-Islam. Ya, dia itu orang yang kelima masuk Islam. Lah kalau yang kelima berarti setelah Khulafaur Rasyidin yang empat itu. Ya, baru siapa? Baru beliau ini, ya, Ibnu Junadah. Tuh. Aslama di Makkah. Ya, beliau masuk Islam itu saat beliau berada di kota Makkah. Ya. Itu. Wa wasafahu sallallahu alaihi wasallam fi 'iddati ahadits bi annahu asdaqun nas lahjah. Bahkan Ibnu Junadah ini ya kata Nabi beliau ini adalah orang yang paling apa itu? Ya, paling apa? Membenarkan tentang hadis-hadis ataupun ya ucapan-ucapan yang diucapkan Nabi. Ya, beliau ini apa? Orang yang paling membenarkan, tidak ada sedikit pun keraguan ya tentang suatu hadis yang datang dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berapa dia meriwayatkan hadis? Ya, ruwiyalahu anan Nabi, beliau itu meriwayatkan hadis mi'atan. Ya, hadis. Ya, yaitu sebanyak 200 hadis. Ya, jadi hadis Nabi yang datangnya dari beliau ini ada berapa? Ada 200 hadis. Ya, artinya beliau dengar langsung dari Nabi. Ya, jadi ada kan beberapa sahabat itu yang enggak dengar langsung dari Nabi. Ya, jadi ketika ada sahabat yang enggak dengar langsung dari Nabi, dia akan dengar dari siapa? Dari sahabat yang lain. Nah, ini ya, Ibnu Junadah ini beliau meriwayatkan hadis langsung dari Nabi sebanyak berapa? 200. Ya, berarti ada beberapa sahabat yang tidak mendengar hadis langsung dari Nabi, tapi mereka mendengarnya dari siapa? Dari Ibnu Junadah. Ya, itu. Ittafaqa minha ala 12 hadisan. Ya, hadis yang sahih ya, yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu ada 12 hadis. Ya, 12 artinya 12 hadis. Wa farada Al-Bukhari bi hadisaini. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja itu ada 2 hadis. Ya. Wa Muslim bi 17. Sementara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu ada 17 hadis. Tuh. Ya. Jadi ini 200 hadis. Ya. Bukhari saja itu ada 2. Ya, kemudian apa tuh? 17 oleh Muslim. Ya, itu. Nah, yang disepakati oleh keduanya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu ada 12 hadis. Itu adalah apa? Ya, tentang rincian ya riwayat hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh Ibnu Junadah. Ya. Apa kata Nabi yang didengar oleh Jundub bin Junadah itu? Qala ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Ya. Jadi kalau orang yang namanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak akan memandang tempat. Ya, tidak akan memandang keadaan. Ya, tidak akan memandang orang. Tidak akan memandang siapapun ya ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya takwa itu apa? Di mana saja kita berada. Ya. Mungkin kalau kelompok level-level kita ini mungkin masih ya takwa itu identiknya dengan apa? Saat kita berada di masjid. Ya. Takwa itu identiknya masih sedang saat kita berada dengan sisi orang-orang baik. Ya.
Tapi ketika kita sudah berbaur dengan orang-orang yang dalam tanda kutip itu, ya, itu kadang-kala kita masih apa? Tergoda. Ya, masih terganggu dengan berbagai macam apa? Ya, godaan-godaan ataupun rayuan-rayuan. Ya. Karena orang yang namanya bertakwa itu, ya, Al-Imam Ali karamallahu wajhah, ya, Imam Ali itu memberikan suatu pengertian yang namanya takwa itu adalah khauful jalil. Ya, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang sangat. Ya, khauful jalil. Ya, jadi di mana saja dia berada, ya, lagi ngapain aja, kapan saja dia tahu kalau Allah itu selalu ngapain, ngawasin dia. Ya, dia bertakwa, ya, tidak melihat siapa orang, tidak melihat lagi di mana, tidak melihat lagi ngapain dia itu, tidak. Tapi yang dia pandang adalah siapa? Allah selalu apa? Mengawasin dia. Tuh, ya, itu namanya takwa. Kemudian yang kedua, wal amalu bima fit tanzir. Orang yang bertakwa itu dia selalu melakukan apa-apa yang menjadi perintah Allah. Ya, itu perintah Allah, enggak pernah yang namanya perintah Allah itu diapain? Ya, diutak-atik lagi. Pokoknya yang namanya itu adalah suatu perintah dari Allah, itu hukumnya apa? Wajib. Ya, jangan dibicarain lagi. Ya, jangan diperdebatkan lagi. Ya, kalau masih kita perdebatkan apa yang menjadi perintah Allah, berarti kita belum yakin kalau Allah itu apa? Ya, selalu mengawasi kita. Ya, makanya harus kita yakin. Salat kenapa wajib? Ya, udah kerjain aja dah. Ya, karena banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang perintah salat, ya, keutamaan salat, fadilah salat, kenapa diwajibkan salat, sudah jelas ada keterangan itu. Ya, tentang kita mau atau tidaknya. Ini kita mau mengkaji, ya, tentang apa? Tentang salat yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, betul. Kemudian wal isti'dadu liyaumir rahim. Ya, nah orang yang bertakwa ini, ya, ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia selalu membekali dirinya apa? Dengan berbagai macam amal-amal kebaikan yang dia yakin kalau itu bakal menjadi apa? Menjadi bekal untuk dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan pernah saya katakan dalam sebuah hadis, ya, orang yang cerdas itu, orang yang pandai itu, kata Nabi, ya, bukan orang yang banyak titelnya, bukan. Ya, bukan orang yang banyak gelarnya, bukan. Ya, orang yang pintar itu, kata Nabi, al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Ya, orang yang cerdas, orang yang pintar itu apa? Mandana nafsahu, dia selalu bisa menahan hawa nafsunya. Ya, dia selalu bisa menahan atau mengendalikan hawa nafsunya. Ya, dengan berbagai macam cobaan-cobaan ataupun godaan-godaan yang ada di dunia. Ya, dia selalu apa? Pandai-pandai untuk apa? Dia menjaga. Ya, menahan. Kan yang namanya dunia ini, Bapak Ibu sekalian, ini semua yang ada dunia ini adalah apanya? Nafsu. Ya, jadi nafsu kita di dunia ini memang apa? Ya, banyak sekali. Ya, jadi nafsu yang ada di dunia, yang ada dalam diri kita ini nggak akan pernah bisa membuat kita puas. Ya, nafsu pengen punya mobil bagus, ya kan? Nafsu pengen punya apa? Rumah mewah. Ya, nafsu pengen beli ini, nafsu pengen beli itu, nafsu pengen punya istri kayak gini. Itu semua apa? Nafsu. Ya, keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita itu namanya nafsu. Ya, tapi nafsu yang ada dalam diri kita itu Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, nafsu yang ada dalam diri atau jiwa manusia itu la'ammaratun bisu. Kebanyakan itu ngapain? Mengajak untuk melakukan apa? Perbuatan maksiat.
Ya, ya kalau apa sih Pak? Ada seseorang tuh dia punya nafsu banget pengen ngaji gitu, ya, pengen ngaji setiap malam Rebo, Sabtu pagi, ya, setiap minggu keempat itu pengen ngaji di Al-Huda di Huda Islam, ya. Itu nafsu yang seperti itu nafsu yang apa? Yang baik, ya. Tapi jarang adanya. Saya katakan yang namanya nafsu itu nantinya ada aja godaannya, ya, ada aja cobaannya, ya, ada aja yang akan menjadikan kita itu apa? Jauh dari apa? Untuk melakukan kebaikan. Siapa yang bisa goda itu? Syaitan. Ya, syaitan itu kan menurut bahasa syaitan itu berasal dari kata syaitana. Ya, apa itu syaitana? Syaitana itu artinya ba'idah. Apa itu ba'idah? Jauh. Ya. Nah, syaitan itu artinya makhluk yang jauh dari apa? Kebaikan. Ya. Jadi nggak pernah tuh dia itu ngapain? Ngarahin kita untuk apa? Melakukan atau berbuat kebaikan. Ya. Dia selalu ngarahin kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya, yang perintah Allah dia suruh tinggalin, yang larangan Allah disuruh apa itu? Kerjain. Itu namanya setan. Ya. Jadi kalau ada orang kayak gitu berarti itu orang apa? Ya. Yang baik suruh tinggalin, lu jangan ngaji, ngapain capek-capek subuh-subuh nih kalau tidur. Hujan lagi nih segini enak kan diselimutin. Asal gitu. Ya, itu godaan itu, Pak. Ya. Tidak ada memang suatu kebaikan yang tidak ada godaannya. Pasti sekecil apapun kebaikan yang akan kita lakukan pasti bakal diapain? Digoda. Ya, digoda, diganggu, Pak. Jangan jauh-jauh. Ya, kebaikan yang paling kecil Nabi gambarkan itu dalam sebuah hadis imatatul adza anit thariq. Ya, membuang sesuatu yang apa? Yang membahayakan yang ada di jalan. Itu jangan kira enggak ada godaan itu, Pak. Ya. Kalau orang yang selalu digoda oleh syaitan, dia akan berkata, biarin aja, ntar yang kena orang lain, ya kan? Biarin aja, bukan gue yang kena. Ya, kali aja kena orang yang gue gede gitu. Nah, kalau kena orang yang gede, kalau enggak coba, ya, dosa atau dosa, ya, dia tahu kalau itu suatu hal yang membahayakan, yang ada di jalan, tapi dia baik, dibiarin, nah itu akan menjadi suatu apa? Padahal itu kebaikan yang paling kecil, ya, gitu. Kemudian kita tersenyum, ya, senyum itu kan kata Nabi tabassamu kali wajhi ahika sedekah, ya, senyumnya kita kepada saudara-saudara kita itu oleh Nabi sebagai apa? Sedekah. Lah orang kalau ketemu atau kita ketemu orang bawaannya cemberut aja itu berarti dosa enggak? Dosa. Kan? Dosa kita. Yang namanya kita selalu melakukan suatu khilaf atau orang lain melakukan khilaf kita itu biasa. Ya. Jangan dalam arti ketika orang lain atau kita melakukan suatu dosa, saat kita berjumpa dengan tuh orang tak pernah kita apa? Memperlihatkan wajah senyum kita. Ya. Sebanyak ya cemberutan yang dia ya perlihatkan di hadapan orang lain, sebanyak itu pula dosa yang Allah akan berikan. Berarti rasa takutnya kepada Allah masih apa? Masih kurang. Ya, karena kan Allah Nabi katakan ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Tuh, ya. Selanjutnya yang Nabi bilang wal ajiz, akan tetapi orang yang bodoh, ya, orang yang pendir itu adalah manittaba nafsahu hawaha. Ya, dia selalu mengikuti apa yang menjadi ajakan hawa nafsunya. Ya, sehingga apa yang dia inginkan harus diapain? Terpenuhi. Ya, orang pada punya rumah bagus-bagus, masa orang doang bisa, emang kok kagak bisa? Ya, akhirnya pakai cara apa? Cara-cara yang dia haramkan. Apa? Nyolong, korupsi, kan maling juga itu kan? Maling bukan koruptor. Maling, rampok sama dia juga.
maling juga, rampok juga itu, begal itu juga sama. Ya, tuh. Nah, ketika apa tuh dia bisa melakukan suatu kejahatan? Karena dorongan apa? Nafsu. Jadi orang kerja gitu doang bisa beli rumah. Gue yang kerja ini kok beli rumah dari mana itu? Nah, itu kan? Itu nafsu tuh kan? Ya, jangankan nafsu dia untuk memuaskan nafsunya dia melihat orang lain aja apa? Tidak merasa senang. Jadi di saat ada orang lain senang dia tidak suka, saat ada orang lain susah dia apa? Dia tertawa. Ya kan? Itu tadi takwanya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya orang seperti itu kata Nabi orang yang bodoh. Ya, orang yang apa itu? Pendil. Ya, orang yang apa? Yang TOLOL. Ya, itu kata Nabi itu. Bukan orang yang cerdas orang kayak gitu. Ya, itu. Baik. Selanjutnya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha. Ya. Dan ikutilah as-sayyi'ah, suatu perbuatan yang buruk, al-hasanata tambuha. Ya, dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kamu lakukan. Ya. Jadi Pak, ketika kita ketika kita itu sadar ya, kalau kita sudah melakukan suatu kejahatan atau kesalahan, ya, kita buru-buru apa? Taubat. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Apalagi kita ini sekarang lagi di bulan Rajab nih. Ya, bulan Rajab kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak apa? Istighfar. Ya, minta ampun dari segala apa? Dosa, silap, salah. Ya, karena kita kan manusia, kata Nabi al-insan mahallul khata' wa nisyan. Ya, manusia itu adalah makhluk yang selalu salah dan selalu lupa. Ya, salah dikerjain. Ya, yang baik diapain? Dilupain. Itu makhluk khata' wa nisyan itu maksudnya. Ya, yang baik dilupain, yang salah diapain? Dikerjain. Kan kebalik. Ya, itu kira-kira siapa tadi yang godain itu? Syaitan. Ya, tuh. Kita kan kalau apa-apa kan, ya, yang sifatnya kebaikan itu Al-Qur'an sudah jelaskan, wa ma ansani illa syaitan. Tidak ada yang menyebabkan kita lupa kecuali siapa? Syaitan. Ya. Kecil aja Pak kebaikan yang kita lakukan itu kalau bisa syaitan bilang jangan lo kerjain. Ya, lo jauhin sejauh-jauhnya. Tuh, ya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan kebaikan, otomatis dosa-dosa kita bakal diampuni, digugurkan. Ya, gitu. Jadi orang ketika dia itu ya akan diampuni dosanya bukan hanya sekedar dengan dia mengucapkan istighfar. Ya, dengan dia melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun sudah dipastikan dosa-dosa kecilnya pasti bakal diampuni. Ya, dalam sebuah hadis yang lain Nabi katakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya, sesungguhnya yang namanya kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyi'at, akan menghapus, akan menggugurkan, akan menghilangkan apa? As-sayyi'at, segala dosa-dosa. Ya. Jadi kalau kita ya sering melakukan suatu kebaikan, itu suatu anugerah buat kita yang Allah berikan. Artinya Allah itu masih sayang kepada kita. Ya, Allah itu masih memberikan kesempatan kepada kita. Ya, untuk apa? Untuk kita bisa menghapus dosa-dosa yang selalu kita kerjain. Ya, kan kita nih Pak, yang namanya manusia, maaf ya. Sekali lagi saya katakan, manusia itu biasanya ibadahnya banyak, orang ibadahnya rajin. Ya, tahajudnya rajin, puasa sunnahnya rajin, sedekahnya rajin, ya, ibadah-ibadahnya yang lain itu rajin. Tapi satu kekurangan kita apa itu? Nggak bisa menjaga ibadah kita. Ya, nggak bisa kita menjaga pahala ibadah yang udah kita kerjain. Ya, justru sebaliknya, ibadah kita udah rajin,
dengan kita tidak bisa menjaga ya kualitas nilai ibadah yang sudah kita kerjain, dengan kita melakukan maksiat, itu ibadah-ibadah itu yang lain bakal apa? Rontok semuanya. Ya, gugur semuanya. Ya, saya katakan contohnya apa Pak? Kita nggak bisa menjaga kualitas ibadah kita. Contohnya kita ibadah rajin, tapi kita selalu atau suka ngomongin orang. Ya, ghibah paling enak. Ya, yang namanya ngomongin orang enak banget ya. Ya, apalagi hujan-hujan begini, sedap. Ya, orang tahu bilang sedap gitu. Ya, padahal Pak, Bu, yang namanya dosa ghibah itu dosanya lebih besar daripada dosa orang melakukan zina sebanyak 30 kali. Bayangkan Pak, Ustaz kalau gitu aneh zina aja kan? Orang kalau ngomong ini berarti gagal paham nih orang. Ya dosanya lebih kecil daripada ghibah katanya. Ya kan? Bukan begitu, tetap zina ya nggak boleh. Ya, tapi besarnya dosa orang yang ghibah itu belum seberapa dengan dosa orang yang melakukan apa tuh? Zina sebanyak 30 kali. Saya tanya, Bapak-bapak ada yang pernah berzina nggak? Insya Allah nggak ada ya. Ibu-ibu juga insya Allah nggak ada. Tapi kita sering melakukan dosa yang dosanya lebih besar dari zina 30 kali. Apa itu? Artinya kita nggak bisa menjaga nilai atau kualitas pahala ibadah yang udah kita tampung. Ya, di mana-mana Pak, yang namanya ngebangun gampang, yang susah apa? Merawatnya, memeliharanya, menjaganya susah. Tuh, ya, kita sholat insya Allah bisa lah, tapi menjaga nih, ya, nilai atau kualitas, ya, pahala sholat kita jaga. Berat, ada aja godaannya, ya, ada orang rajin hadir majelis taklim, ibu-ibu di mana ada majelis taklim dia hadir. Cuma di mana ada hadir majelis taklim selalu ngapain? Oh iya, apa itu? Apa namanya? Biasanya ngerumpi, ya, ngerumpi. Kan ya sekarang yang namanya ngerumpi, maaf ya, bukan di kalangan ibu-ibu aja, bapak-bapak saya pernah ngerumpi. Kalau dulu iya benar ibu-ibu doang. Ya sekarang bapak nggak mau ketinggalan. Ya ngerumpi siapa laki orang ngerumpi gitu. Ya itu dosa kan? Dosa Pak. Ya itu namanya fitnah. Yang namanya kita ngomongin orang, ya kalau dia benar aja dosa, apalagi salah. Ya kenapa Pak Bu? Karena yang namanya orang itu, ya enggak semua orang itu senang kalau diomongin. Ya meskipun dia orang baik, ya kan? Oh si pulang itu belum tentu disuka. Ya kalau dia nggak suka itu jadi suatu apa? Dosa buat kita. Ya gitu. Makanya jangan pernah lah kita itu namanya apa? Sibuk dengan urusan orang lain. Ya kita sibuk aja dengan diri kita sendiri. Ya kita berkaca kepada diri kita, jangan ngaca sama orang lain, jangan. Ada cermin Pak di depan kita gede banget. Masa kita ngaca siapa nih? Contohnya saya ngaca kayak Ferry Prima kan nggak mungkin. Ya, saya berkaca dengan diri saya, kalau itu adalah diri saya. Ya, karena kalau kita selalu berkaca dengan orang lain, yang ada itu apa? Tadi hasud namanya. Ya, ghibah. Ya, itu suatu dosa. Nah, itu bilang menjalik, saya katakan sekali lagi, dosanya itu lebih besar daripada dia dosa melakukan zina sebanyak 30 kali. Bayangkan, ya. Padahal zina dalam Al-Quran, kata Al-Quran bilang yang namanya zina wala taqrabuz zina, deketin aja jangan, ya, apalagi melakukan perbuatan zina, ya, wala taqrabuz zina innahu fahisyatan, karena yang namanya zina adalah perbuatan fahish, ya, perbuatan yang apa? Yang buruk, yang jelek. Tuh. Sekali lagi saya bilang kita enggak melakukan zina, tapi kita melakukan dosa yang dosanya lebih besar dari berzina. Apa itu? Ghibah. Ya, saya ngomongin orang, jaga mulut kita Pak. Ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini kan, saat Nabi melaksanakan Isra itu kan, ya, ketika Nabi menoleh ke sebelah kiri ada orang lagi guntingin lidahnya tuh. Ya, yang lidahnya panjangnya kalau riwayat mengatakan itu sampai 3 meter tuh lidahnya. Ya, Rasulullah bertanya, ya Jibril, itu siapa itu?
Ya, kok ada orang motong-motongin lidahnya dia sendiri? Kata siapa? Kata Rasulullah kepada malaikat Jibril. Ya, kata Jibril, ya Muhammad, itu adalah umatmu. Ya betul, kenapa dia? Yang dahulu di dunia suka ngomongin orang. Sekarang dipotong lidahnya sama dia. Ya, lo kok bisa Ustaz? Udah ketahuan kan yang namanya Isra Mi'raj itu kan ada 3 rahasia. Rahasia pertama menceritakan kejadian yang sudah lalu. Rahasia kedua menceritakan yang sedang berlangsung. Yang ketiga menceritakan tentang sesuatu yang akan terjadi. Itu sudah Allah tunjukkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Neraka kan belum ada kan? Ya, belum ditempatin artinya. Ya, tapi Nabi diberikan gambaran oleh malaikat Jibril dengan diperlihatkannya itu apa? Orang yang sedang memotong lidahnya. Riwayat mengatakan lidahnya itu ya panjangnya lebih dari 3 meter. Coba bayangin Pak. Ya, potong lidahnya. Nabi sendiri nggak tahu siapa itu umat ente Muhammad. Kenapa? Yang gemar banget ngapain? Ngomongin orang. Ya. Tuh. Kita ngomongin diri sendiri aja boleh gak? Boleh gak ngomongin diri sendiri? Gak boleh, namanya ada ujub. Apalagi ngomongin orang. Ya, diri kita sendiri aja gak boleh kita omongin Pak. Ya, cerita ke orang-orang. Gue mah yang namanya ngaji, di mana ada majlis gue ngaji. Ya, siapa gurunya gue ngaji katanya. Terus apa dapat? Yang penting gue ngaji mendapat kagak urusan belakangan. Ya, gue ngaji pakai motor hujan-hujan gue ngaji. Ya, tuh nggak perlu kita menceritakan kebaikan kita kepada orang lain. Cukuplah Allah sudah katakan, ya, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Apa itu? Berbuatlah kata Allah. Allah pasti lihat, Rasulullah pasti lihat, dan terang nanti orang beriman pasti akan tahu kalau kita melakukan apa? Kebaikan. Itu ya. Baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, yang ketiga kita disuruh apa? Berakhlaklah kepada manusia atau bergaullah kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia. Ya, yang namanya akhlak Pak itu adalah pontenan, kalau istilah orang belajar dulu ponten. Ya, kalau kita dapat tugas dari guru kita minta diponten kan ya, istilahnya gitu. Kalau sekarang bilang hatinya lah ya. Itu pontenan yang pertama yang akan dilihat oleh orang itu tentang apanya? Akhlaknya. Ya, tuh. Nabi tidak mengatakan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang banyak ilmunya, tidak. Ya. Nabi tidak mengatakan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang rajin ibadah, tidak. Ya. Nabi tidak katakan orang yang baik adalah orang yang paling suka sedekah, tidak. Ya. Tapi Nabi mengatakan yang paling baik di antara kalian siapa? Ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik apanya? Akhlaknya. Coba Pak. Ya. Akhlak ini nomor 1. Budi pekerti nomor 1. Etika nomor 1. Ya. Ini banyak di antara kita nih, mungkin termasuk saya kali, ya, yang akhlaknya masih kurang. Ya. Ketika bermuamalah atau bertransaksi dengan orang-orang yang sekitar kita, yang kadang kita kan suka apa tuh? Ingin menunjukkan kesombongan kita. Ya, itu masih banyak. Ya, padahal orang yang namanya orang sealim apapun, sepinter apapun, kalau akhlaknya kagak jangan diikuti. Ya. Kenapa? Rasul saja diutus ke dunia ini untuk menjadi nabi dan rasul, tujuan pertamanya apa? Liutammima makarimal akhlak. Ya. Nabi yang ngomong Pak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, aku bahasanya aku loh. Kalau aku berarti apa? Nabi meyakini, ya, aku diutus ke dunia ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Tuh, ya, budi pekerti yang mulia itu harus kita punya. Ya, bahkan pujian-pujian yang Allah berikan kepada Rasulullah banyak tentang apanya coba? Akhlaknya. Keberhasilan Nabi dalam berdakwah karena apanya? Akhlaknya.
Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang paling gamblang Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Tuh, itu semua tuh Allah memberikan gambaran-gambaran yang dimiliki oleh Rasul kekasihnya Muhammad tentang apanya? Akhlaknya, bukan ilmunya. Ya, karena akhlak nomor satu tuh. Ya, kita kalau berdagang atau berniaga, kalau kita pakai akhlak yang benar, insya Allah pasti apa? Berkah. Ya, berkah. Karena akhlak dagang kita nggak ada apa ya? Rugi mulu. Ya, ditipu orang mulu. Kenapa? Karena kita nggak punya akhlak dalam berdagang. Nah, ya, bertetangga perlu akhlak kan? Belum. Ya, orang dalam bertetangga nggak punya akhlak, orang lain bakal apa? Benci kita. Orang akhlaknya jelek amat kan? Tuh jadi omongan. Ya. Tapi kalau orang punya akhlak yang baik, itu akan mendapatkan apa? Ya, predikat ataupun pujian yang baik kepada orang itu. Ya. Tuh. Jarang orang memberikan suatu predikat dia kaya, kaya banget tuh orang. Jarang. Ya, langka. Ya, tuh. Tapi yang nggak ada ini, yang nggak sama sekali. Orang bilang apa? Tuh orang akhlaknya bagus banget. Ya, kalau sudah orang memuji dengan akhlak kita, subhanallah, itu Nabi katakan mara'ahul muslimina hasanan bahwa indallahi hasanun. Seseorang yang dipandang oleh orang-orang yang beriman itu adalah orang baik, indallahi hasanun, maka di sisi Allah pasti jadi orang apa? Orang baik. Itu Pak. Dengan apa? Dengan akhlak. Ya, perlunya kita berakhlak dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bermazhab aja kita perlu apa? Perlu akhlak. Ya, orang yang udah tua, ya, ada ustadz, ada kiai, mungkin masih muda, mentang-mentang dia ustadz, dia kiai, sama orang tua nggak cium tangan, jangan. Tetap kita cium tangan, ya, karena yang namanya dia seorang guru kita, meskipun dia ngajarin hanya alif-alifan, ya itu adalah siapa? Guru kita. Jangan pernah kita bilang itu dulu guru saya, dulu katanya. Nah, dulu bekas guru saya tuh. Ya, berarti kan second. Ya. Second, namanya second kan barang, berarti ada bekasnya. Ya. Enggak ada, Pak, yang namanya bekas guru tuh enggak ada. Mau dia ngajar alif-alifan kek, ya, atau alif beneran tetap guru kita. Ya, enggak ada. Kan Nabi bilang 3 orang yang enggak ada bekasnya, 1 guru, 2 orang tua, 3 mertua. Ini ada bekasnya Pak, 3 orang ini. Bapak nikah sama seorang perempuan anak bulan, cerai. Meskipun bapak cerai, mertua nggak ada bekas mertua. Bapak cium tangan sama dia tetap nggak batal. Ya, kalau dia seorang mertua perempuan, ibu-ibu begitu juga. Ya, ibu-ibu cerai sama suaminya, suatu saat ibu ketemu mantan, ya, apanya mertua, cium tangannya batal kan? Nggak batal. Ya, tuh kemuliaan yang Allah berikan kepada orang tua. Ya, sampai-sampai dikatakan tidak akan pernah ada bekasnya. Tuh, makanya perlu kita berakhlak yang baik. Tuh, ya. Nah, intinya dari hadis ini ya ada 3 pesan yang Nabi suruh kita lakuin. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Kita disuruh bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Itu yang pertama. Takwa itu tidak identik dengan tempat. Ya, pokoknya yang namanya kita takwa sama Allah, takut sama Allah di mana aja. Ya, mau di tempat sepi, tempat ramai, tempat asing, tetap kita takwa kepada Allah. Yang kedua disuruh wa atbi sayyi'atal hasanata tambuha. Ya, kita harus selalu sadar, selalu ingat kalau kita banyak dosa, maka untuk selalu apa? Bertaubat. Ya, apa di antara taubatnya yang Nabi suruh? Atbi sayyi'ah al hasanah. Ikuti dengan perbuatan apa? Yang baik terhadap apa? Perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Ya kan? Ya sama Pak. Kita habis nyakitin orang contohnya. Ya, kita sadar itu orang pasti kita apain? Kita bantuin. Ya kan? Dia dapat musibah kita bantuin. Masa kita utang apa? Utang apa aja? Ya, utang budi.
Ya, artinya apa? Kita pernah benci sama orang yang kita nggak tahu kalau dia itu adalah benar, ada kita benci. Ya, kadang kan orang kita benci, Pak. Ada yang nggak jelas ke kita. Tahu-tahu kita benci aja itu orang. Nggak ketahuan di turunannya apa salahnya itu orang. Ada nggak yang begitu? Ada. Nah, ini bisa kita minta maaf nih. Akhirnya nanti kita bakal malu sendiri kan begitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pentingnya kita punya akhlak. Ya, jadi 3 hal ini nih kata Nabi harus kita lakukan. Ya, tuh takwa, melakukan kebaikan dan berakhlak mulia. Ya, kalau ketiga ini kita lakukan maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Bukan saja untung di dunia, akan tetapi kita akan menjadi orang-orang yang beruntung kelak di akhirat nanti. Ya, rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun. Hadis ini derajatnya adalah hadis yang hasan. Ya, hasan itu berarti derajat ketiga setelah apa itu? Sahih. Ya, jadi kan ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis ahad, ada dhaif, ada nanti maudhu. Jangan, kalau maudhu jangan dipakai, itu namanya hadis palsu. Ya, nah, Bapak sekalian, saya kira cukup dulu sampai di sini. Ya, mohon maaf ada sedikit ketidaknyamanan dengan suara kondisi ya lagi agak batuk terus sedikit ya. Mudah-mudahan tidak menjadikan penghalang buat saya khususnya dan buat bapak-bapak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.